Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafruhatun Nikmah dengan NIM H71219027. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya resum pada materi sistem kardiovaskuler dengan judul Faktor Resiko Penyakit Kardiovaskuler, Studi Mahasiswa Perokok Fakultas Teknik Jurusan Mesin Universitas Diponegoro Semarang oleh Endang Sri Lestari, Lintang Dian, dan Henry Setiawan. Jenis jurnal yaitu Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 2 nomor 1 tahun 2014. Mahasiswa memiliki perilaku remaja yang kurang baik yang berpengaruh pada kesehatannya seperti mengonsumsi fast food dan kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok di sini merupakan salah satu faktor terkuat yang berhubungan dengan penyempitan pembuluh koroner pada usia muda. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat kolesterol yang termasuk faktor resiko penyakit kardiovaskuler. Kematian karena penyakit kardiovaskuler termasuk penyakit jantung koroner sebesar 26,4% berdasarkan sensus pada tahun 2001. Nah, pada sistem kardiovaskuler ini merupakan kesatuan organ yang berfungsi transportasi nutrisi ke seluruh bagian tubuh yang terdiri atas jantung sebagai pemompa darah dan pembuluh darah sebagai penyalur darah. Pada penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan cross-seksional untuk mengetahui gambaran kadar kolesterol, gula darah, tekanan darah, dan kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok ini terdiri dari jumlah rokok yang dihisap, cara menghisap, lama menghisap rokok, dan jenis rokok yang dihisap. Nah, masuk ke hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan korelasi range Spearman antara jumlah rokok yang dihisap dengan tekanan darah sistolik diperoleh nilai P sebesar 0,001 dan R sebesar 0,0608 dan diastolik diperoleh nilai P sebesar 0,0001 dan R sebesar 0,480. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara jumlah rokok yang dihisap dengan tekanan darah sistolik maupun diastolik dan tekanan darah tinggi pada mahasiswa. Penelitian ini juga menunjukkan faktor yang berhubungan dengan tekanan darah adalah jumlah rokok yang dihisap. Sehingga semakin banyak rokok yang dihisap setiap harinya, maka akan semakin tinggi pula tekanan darah dan dapat menjadi faktor resiko terkena penyakit darah tinggi sehingga dapat menyebabkan kematian. Nah, senyawa dalam rokok yang diduga meningkatkan tekanan darah yaitu nikotin. Berdasarkan analisis data menggunakan uji range Spearman, hubungan jumlah rokok dengan kadar gula darah diperoleh nilai P sebesar 0,0001 dan R sebesar 0,609 yang berarti HO ditolak atau P kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara jumlah rokok yang dihisap dengan kadar gula darah pada mahasiswa. Belum ada hubungan secara pasti antara diabetes dan merokok, tetapi ada kemungkinan peradangan. Kemudian pada hasil penelitian yang menggunakan korelasi range Spearman lama merokok dengan tekanan darah sistolik yang diastolik dan serta lama merokok tekanan darah tinggi menggunakan chi-square diperoleh P sama dengan 0,0001 dan dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara lama merokok dengan tekanan darah pada mahasiswa. Nah, hal ini didukung oleh penelitian lain yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena peningkatan tekanan darah yakni jumlah rata-rata batang rokok yang dihisap setiap hari, jenis rokok yang dihisap, cara menghisap rokok, dan lama merokok dalam 10 tahun lebih. Kemudian obesitas juga berkaitan dengan angka mortalitas yang tinggi, bahwa penurunan IMT atau indeks massa tubuh berkaitan dengan penurunan resiko penyakit kardiovaskuler dan diabetes mellitus.